Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha nurun qayyimah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu rasuluhu nabiyul habibul karim. وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين حاضرين حاضرات jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbarakah ini Allah Ta'ala mengenalkan kita berkumpul bersama tempat yang mulia ini dalam kajian rutin tafsir Al-Quran, yang mana sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki surat Lam Yakun atau surat Al-Bayyinah atau surat Al-Qayyimah atau surat Al-Intikab atau Al-Fakir. Ada 6 surat, ada 6 nama dari surat ini. Di antaranya yang paling masyhur adalah surat Al-Bayyinah. Sebagian menyebutnya dengan sebutan surat Lam Yakun. Sebagian juga mengatakan disebut dengan surat Al-Qayyimah, dan sebagian mengatakan disebut juga dengan sebutan surat Munfakkir atau Intikab. Ada 6 nama dari surat ini. Surat ini turun di kota Mekah menurut pendapat Yahya bin Sa'd, dan turun di kota Madinah menurut pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama tafsir. Surat ini ada 9 ayat. Sebagian menyebutkan ada 7, sebagian mengatakan ada 8 ayat. Dan kalimatnya ada arba' wa sab'un, ada 74 kalimat. Dan hurufnya terdiri dari salah sumiatin wa ismun wa ismun. Ada 399. Yang diperselisihkan dari ayat surat ini adalah kata mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, sebagian mengatakan ini surat atau ayat khusus, sebagian menyambung dengan sebelumnya dan sebelumnya. Dan fasilahnya atau akhir dari setiap surat ini adalah huruf H, rata-rata H semua. Dan
mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Semuanya pakai hak. Yang aslinya adalah hak marbutoh. Hak marbutoh, namun karena diwakafkan maka haknya berubah menjadi huruf ba. Jadilah al-bayyinah, asal al-bayyinah menjadi al-bayyinah. Ya rahmatullah, di dalam kitab Tanasuh Quran fi Tartibus Suwar karya Al-Imam Suyuti, beliau mengatakan surat ini ada kaitan dengan surat sebelumnya. Surat ini ada kaitan makna dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Qadar. Perhatikan Al-Qadar. Di dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Nah kemudian diucapkan setelah itu lima unzila. Kenapa diturunkan? Maka surat ini sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, karena lam yakunil ladzina kafaru, karena tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang kafir sampai selesai. Lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan pernah ada alladzina kafaru bagi orang-orang kafir. Siapakah mereka? Mereka adalah min ahli kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan kalangan musyrikin. Munfakkina, tidak akan pernah meninggalkan atau melepaskan agama mereka. Sampai kapan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa buktinya itu? Rasulullah minallah yatlu suhufan mukarramah. Rasulullah ialah seorang utusan dari Allah yang membacakan suhufan mukarramah, lembaran-lembaran yang disucikan. Nah inilah maksudnya di sini. Kenapa Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar? Karena ini alasannya. Dijawab oleh surat ini, lam yakunil ladzina kafaru. Ya Allah, di dalam Al-Quran ada yang ditetapkan tulisannya, ditetapkan juga hukumnya. Ada tulisannya, ada hukumnya. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang ditetapkan tulisannya, tetapi hukumnya tidak ditetapkan, tidak berlaku. Dalam Al-Quran ada juga dihilangkan ayatnya dan juga hukumnya. Di dalam kaitan surat ini ada satu ayat Al-Quran yang dihilangkan tulisannya, tetapi maknanya atau hukumnya ada. Apa tulisan dalam Al-Quran dalam surah ini yang dihilangkan? Yaitu bunyinya Inna anzalnal mal iqamatis salati wa ita'is zakat, sampai selesai. Ini adalah tulisan yang tidak ada dalam surat ini. Dan tulisan ini ada dalam kitabnya atau Qurannya Ibnu Mas'ud. Tetapi dalam Quran kita tidak ada tulisan ini. Artinya apa? Inna anzalna al-mala, sesungguhnya kami menurunkan harta. Tujuannya adalah iqamatis shalah, agar kalian bisa menjalankan sholat dengan harta ini. Ketika lapar,
wa ita'iz zakat, dan agar kalian menunaikan zakat dengan harta itu. Lanjutannya, walau anna ibni Adam wadiyan, seandainya ada dari anak Adam wadiyan, satu lembah yang penuh dengan harta. Seandainya ada anak Adam mempunyai harta seluas satu lembah, dan tahu ilaihi tsani, tentu dia akan minta yang keduanya, minta dua lembah. Setelah diberi dua lembah, walau anna lahu as-saniyah dan tahu ilaihi tsalis, seandainya dia diberikan dua lembah, maka dia tentu akan minta tiga lembah. Itulah manusia. Wala yaqau jawab ibni Adam ila turab, sementara tidak akan pernah ada yang memenuhi perutnya anak Adam kecuali hanya tanah saja. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan mengampuni, memberikan taubat kepada orang yang bertobat kepadanya. Ini adalah tulisan ini tidak ada dalam Al-Quran, tetapi maknanya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitan surat ini dengan surat sebelumnya, ketika Allah menurunkan Al-Quran lewat Al-Qadar, maka dalam surah ini Allah turunkan harta yang berkaitan dengan iqamus shalah dan ita'iz zakat. Disebutkan di sini terdapat suratani ta'lilan lima nadam ala surat Al-Iqra. Ada kaitan dengan sebelumnya. Bahwasanya di dalam surah sebelumnya ada surah Iqra atau Al-Alaq, serta Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca Al-Qur'an. Kemudian setelah itu diturunkan surah Al-Qadar, diturunkan seluruh Al-Quran Al-Karim. Yang awalnya adalah Al-Quran. Dan di pertengahannya Allah menyebut dalam surah ini tentang kaitan harta. Makanya di sini ada kaitan sambungan ayat atau surat Al-Qadar dengan surah Al-Bayyinah. Ini menurut pendapat dari As-Suyuti dalam kitabnya. Mari kita sama-sama mengartikan atau bacakan surat ini, tapi kita tidak baca semuanya, kita baca sepotong dari surat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru Biasanya setiap surat atau ayat ada fadilahnya, keutamaannya. Surat ini ada satu hadis Nabi SAW yang beredar, tetapi kita tidak boleh
diriwayatkan dari Abu Darda, Rasul pernah bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fi lam yakun alladziina kafaru." Seandainya orang-orang tahu ada apa di dalam surah lam yakun alladziina kafaru, la'atalu ahla wal mal, tentu mereka akan meninggalkan keluarga dan juga harta. Fata'allamuha, maka pelajarilah surah ini. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya dari suku Khuza'ah, "Ya Rasulullah, wa ma fiha min al-ajri?" Ya Rasulullah, apa pahalanya bagi orang yang membaca surah ini? Rasul menjawab, "La yaqra'uha munafiqun abadan." Surat ini tidak akan pernah dibaca orang-orang munafik selama-lamanya. Yang kedua, wala 'abdun fi qalbihi syaqqun fillah, dan tidak akan pernah dibaca oleh seorang hamba yang masih ragu kepada Allah Ta'ala. Wallahi demi Allah, innal malaikata al-muqarrabin yaqra'unaha mundu khalaqallahu as-samawati wal ardh. Demi Allah, sesungguhnya para malaikat al-muqarrabun, mereka membaca surat ini dari mulai Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi. La yaqra'una fi qira'atiha, mereka tidak akan pernah bosan membaca surat ini. Wa ma min 'abdin, dan tidak ada seorang hamba yang membaca surat ini, illa ba'asallahu ilaihi malaikatan yaqra'unahu fi dinihi wa dunyah. Tidak ada seorang hamba yang membaca surah Al-Yaqub kecuali Allah Ta'ala akan mengutus para malaikat untuk menjaganya dalam urusan agama dan dunia. Dan mereka akan mendoakan hamba tersebut dengan maghfirah dan rahmat. Dahsyat ya. Nah, hadis ini kalau kita lihat dari kita telusuri, ternyata hadis ini adalah hadis batil. Ini adalah hadis batil. Hadis batal, tidak boleh dipakai. Kalau dari penting bisa kita sebarkan, tapi dengan syarat, dengan catatan harus diberitahukan bahwasanya ini adalah hadis dhaif. Tidak boleh kita sebarkan hadis dhaif tanpa memberitahukan kepada jemaah bahwa itu hadis dhaif. Tetapi kalau untuk amal sendiri, misalnya kita akan mengamal hadis dhaif, silakan. Kalau disebarkan, beritahukan kepada mereka ini hadis dhaif. Disebutkan dalam kitab Al-Qurtubi bahwa hadis yang sahih bukan yang itu. Yang berkaitan dengan surah Al-Bayyinah, hadis sahihnya ialah riwayat dari Anas bin Malik. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Bagaimana hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata beliau? Kata beliau, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan surah lam yakunil ladzina kafaru kepadamu. Jadi Nabi disuruh membaca surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay, "Wasamnani lak." Namaku disebut. Kata Nabi, "Na'am." Betul, namaku disebut supaya aku bacakan surat ini kepada Ubay. Fabaka, dia menangis. Dia menangis bangga, gembira. Kenapa?
Karena Allah khususkan Nabi disuruh baca Al-Bayyinat kepada Ubay bin Ka'ab. Bangga dia disebut namanya. Nah, ini adalah contoh buat kita bahwasanya inna maqara Nabi sallallahu alaihi Ubay. Kenapa Nabi sampai membacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab? Karena yu'alliman nas tawadhu, agar mengajarkan kita untuk tawadhu, rendah diri, jangan sombong. Meskipun kita minta baca Al-Quran, pasti tetap bacakan meskipun di situ ada orang yang mendengar kurang fasih. Sebagaimana kajian-kajian ketika mereka mengkaji satu kitab, maka mereka masing-masing membuka bukunya atau kitabnya, kemudian sang guru membaca ini catatan faslun, ini pasal arkanul Islam khamsatun, sama ada 5 seperti itu. Jadi si guru membaca kepada murid. Ini yang pertama, Nabi mengajarkan kepada umatnya agar tawadhu, jangan sombong. Yang mentang-mentang guru kita akan membacakan kitab dan ini dengar terus. Yang kedua adalah alasannya li'anna Ubay kana asra'u ahzan di al-Badr Rasulullah. Beliau adalah Ubay, salah satu sahabat yang paling cepat dalam mengambil atau mendengarkan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Paling cepat. Makanya kadang-kadang ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada Ubay Ibnu Mas'ud, kadang-kadang beda isinya, beda pengucapannya. Pernah dulu ada perselisihan antara Umar, ada Ubay dan Ibnu Mas'ud. Ada bacaan yang tidak sesuai. Masing-masing berargumen bahwasanya saya membaca seperti ini karena Rasul yang membacakan kepada saya. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bacakan masing-masing dari bacaan kalian. Itu maksud baca, Ubay baca. Akhirnya dia mengatakan, usibta, kalian berdua betul. Makanya ada istilah qiraat sab'ah, qiraat asyrah. Itulah. Terus Rasul mengatakan, Jibril datang kepadaku dengan membawa satu tiara bacaan. Kemudian yang kedua datang lagi membaca dua cara, sampai itu cara Jibril membacakan kepadaku bagaimana membaca Al-Quran. Ada 10 qiraat yang disahkan bacaan. Selain 10 qiraat kita tidak boleh mengambil bacaan tersebut. Hanya 10 qiraat. Jadi jangan sampai kita masing-masing menyalahkan yang lainnya karena ketidaktahuan kita. Misalnya di surah Al-Fatihah ada ayat menyebutkan Maliki yaumiddin, banyak panjang. Maliki yaumiddin. Sebagian qiraat katanya Maliki yaumiddin, pendek mana? Maliki yaumiddin. Dari makna meskipun tidak sama, tapi satu tujuan. Atau juga ihdinas siratal mustaqim, dibaca surat ihdinas. Ada juga dibaca sin, ihdinas siratal mustaqim. Atau dibaca zai, ihdinas siratal mustaqim. Jadi barangnya sama. Siratal sama. Ya Allah, itulah kenapa Nabi membaca surah ini kepada Ubay bin Ka'ab.
untuk menjadikan contoh kepada kita semua. Satu tawadhu, kedua Ubay adalah satu sahabat yang paling cerdas dalam mengambil apa-apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, mari kita lihat ayat ini. Mohon lihat masing-masingnya. Kita akan berkata, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Lam yakun. Lam tidak ada. Tidak akan pernah ada. Alladzina kafaru bagi orang-orang kafir. Siapakah orang kafir ini? Orang kafir ini adalah min ahlil kitabi wal musyrikin. Min di sini min lil bayan, menjelaskan makna alladzina kafaru. Jadi maksud alladzina kafaru ialah dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Siapakah ahli kitab? Ahli kitab ialah orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir yang punya kitab. Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, disebut ahli kitab. Wal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik. Orang musyrik dikhususkan karena mereka tidak punya kitab. Seperti mereka yang menyembah matahari, menyembah api, menyembah patung, dan sebagainya. Makna kedua adalah menurut kita di sini orang Yahudi yang ada di Yathrib. Mereka adalah suku Quraidah, Nadir, dan Banu Qainuqa. Sementara orang-orang musyrik ialah orang-orang yang ada di kota Mekah dan sekitarnya, dan juga orang-orang Madinah dan sekitarnya. Mereka ada orang-orang musyrik yang ada di Mekah, itu musyrik Quraisy. Ini mana alladzina kafaru, dua, yang pertama ahli kitab dan orang-orang musyrik. Makanya jemaah sekalian, di dalam kitab atau Qur'annya itu Mas'ud bunyinya seperti ini. Lam yakunil musyrikuna wa ahlul kitabi munfakin. Dalam kitab atau Quran itu Mas'ud, lam yakunil musyrikuna wa ahlul kitabi munfakin. Tidak menyebutkan alladzina kafaru. Langsung intinya lam yakunil musyrikuna wa ahlul kitabi munfakin. Kalau Quran kita dan yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakin. Quran yang ada depan kita ini tidak boleh diubah lagi. Meskipun ada Quran dari sahabat baik itu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, tapi kalau tidak sama dengan Quran kita, itu tidak boleh kita ikuti. Karena Quran yang lain dianggap sebagai tafsir dari Quran yang ada di depan kita. Sama halnya dalam surah Al-Qalaq, kita biasa mendengar fatawlikuhunna li'iddatihin. Quran kita menyebutkan fatawlikuhunna li'iddatihin. Talaklah mereka iddatihin sesuai dengan masa iddahnya. Tetapi dalam Quran yang lain isinya bukan seperti itu. Fatawlikuhunna likibali iddatihin. Seperti itu. Nah ini pun tidak boleh kita ikuti. Nah kalau ada Quran seperti ini yang sekiranya tidak sama dengan Quran kita, meskipun dia kalangan sahabat dan bahkan sahih riwayatnya, maka cukup kita katakan ini adalah Al-Quran ala tafsir,
Dan dalam Quran kita inilah Al-Quran ala tilawah. Ini bacaan seperti ini bacaannya. Kalau untuk maknanya boleh kita ambil Quran yang selain di Quran. Jadi ala tilawah Quran kita. Kalau itu ala tafsir menjelaskan. Nah kalau kita lihat dari Quran Ibnu Mas'ud tadi, lam yakunil musyrikuna wa ahlul kitab munafir. Sama saja tidak akan pernah terjadi orang-orang musyrik dan ahlul kitab munafir melepaskan agama mereka. Kita lanjutkan lagi. Sampai kapan mereka? Sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang musyrik dan ahli kitab tidak akan pernah melepaskan agama mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinatu, bayyinah, bukti yang nyata. Apa al-bayyinah itu? Ialah Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Makna al-bayyinah ialah Rasulun, seorang utusan, datangnya seorang utusan minallahi dari Allah, yatslu yang membacakan suhufan mutahharah, suhufan lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Biha di dalamnya kutubun qayyimah, terdapat kutubun qayyimah, kitab-kitab yang qayyimah yang lurus. Inilah maknanya di situ. Jadi mereka tidak akan pernah meninggalkan agama mereka sepanjang belum ada bayyinah, sepanjang belum ada seorang utusan dari Allah yang membacakan ayat-ayatnya, baru mereka beriman. Ya Allah, makna mufakkina dalam surat ini diantaranya diartikan dengan makna yang lain. Ada yang diartikan dengan arti munfakkina tarikina sifat Muhammad. Orang-orang ahlul kitab dan musyrikun tidak akan pernah meninggalkan sifat Muhammad SAW dalam kitab-kitab mereka sampai diutuslah seorang utusan, itu Rasulullah SAW. Tapi anehnya ketika telah datang kepada mereka utusannya, kafaru, mereka malah menjadi kafir. Dulu mereka ketika belum ada Muhammad SAW, mereka dapat dalam kitab-kitab mereka bagaimana sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi dan sebagainya. Mereka mengimaninya. Dan bahkan mereka ketika mereka dalam keadaan sulit peperangan, mereka minta bantuan lewat nama Muhammad itu. Ketika perang ingin menang, ya Allah, menangkan kami lewat Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka melihat ada seorang utusan bernama Muhammad dari kota Mekah, mereka malah kafaru, malah kafir kepadanya. Kalau naja'ahum ma'arafu kafaru. Karena kala datang kepada mereka seorang utusan yang disebutkan dalam kitab mereka, kafaru, mereka malah kafir kepadanya. Kenapa? Kata bagian hasadan, kedengkian dan iri kepada beliau. Mereka menganggap bahwa yang disebutkan dalam kitab mereka, baik Taurat atau Injil, itu adalah dari kalangan mereka, dari Yahudi, Nasrani. Ternyata bukan. Makanya mereka iri, tidak suka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada berikutnya di sini munfakkina ialah kematian. Artinya
sebelum datang seorang Rasul bernama Muhammad SAW. Dalam surat ini ada ayat mengatakan yaslu alaihi suhufan mutahharah. Nabi ini adalah Rasul yang membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Dari apa? Dari zuhur, dari keraguan, dari kebohongan, dari kemunafikan dan kesesatan. Semua lembaran Allah Ta'ala yang diturunkan ke bumi dibersihkan dari kebohongan, keraguan, kemunafikan dan kesesatan. Suci semuanya dari itu. Dan suhuf, lembaran Allah yang diturunkan ke bumi sebanyak 100 suhuf. Ada 100 suhuf, termasuk 4 kitab perkara Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Al-Karim. Jadi suhuf dan kitab yang Allah turunkan ke bumi sejumlah sebanyak 104. Yang wajib kita ketahui hanya 4 saja: Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang wajib kita ketahui nama-namanya. Yang satu lagi tidak mesti kita ketahui, tapi wajib kita ketahui secara seluruhnya. Ada 100 suhuf yang Allah turunkan ke bumi, dan semuanya dibersihkan dari sifat-sifat, dari isi kebohongan, keraguan, kemunafikan dan juga kesesatan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus, adil, dan jauh hakim. Qayyimah maknanya 3: 1 lurus, 2 adil, 3 menjadi patokan hukum. Jadi kitab Allah Ta'ala semuanya seperti itu. Dulu ketika masih ada kitab Taurat, dia berlaku terus, berlaku hukumnya Taurat sampai datang kitab berikutnya. Ketika datang kitab berikutnya, kitab Injil, maka isi Taurat sebagian dihilangkan, sebagian disempurnakan. Ketika datang Injil, itu sama berlaku terus isinya. Sampai kapan? Sampai datang kitab berikutnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi isi Injil sebagian dihilangkan, sebagian disempurnakan oleh Al-Quran Al-Karim. Kalau Al-Quran Al-Karim tidak bisa dirubah lagi, sudah paten sampai hari kiamat. Makanya beda isi syariat orang-orang dulu dengan sekarang. Kalau orang dulu syariatnya ketika mereka berdosa kepada Allah Ta'ala, diantaranya taubatnya khusus tempatnya di mana? Taubatnya khusus tempatnya di mana? Kalau kita tidak, ketika kita berdosa kepada Allah Ta'ala, maka dimanapun tempatnya istighfar. Tidak mesti di mushola, masjid, di rumah juga bisa, atau di jalan juga bisa. Bahkan diharuskan segerakan bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan dulu, syariat dulu, ketika ada seorang suka dengan perempuan yang punya pasangan, itu boleh diambil. Seperti Nabi Daud alaihissalam, beliau pernah mencintai seorang perempuan yang sudah beristri, bersuami. Akhirnya diambil bisa. Kalau sekarang tidak bisa, tidak boleh. Kalau kita suka dengan perempuan yang sudah bersuami, tidak boleh. Yang pertama syaratnya cakap dulu atau mati dulu suaminya. Setelah mati atau tertalak pun tunggu sampai mati masa iddahnya. Setelah masa iddahnya, baru kita katakan saya suka kamu, saya ingin melamar kamu, seperti itu. Maka tidak boleh perempuan masa-masa iddah berdagang, bercolek, pakai wangi-wangian, tidak boleh. Kenapa? Ini masa-masa larangan. Selesaikan dulu masa iddahnya, baru silakan berdagang. Kalau mencari pasangan yang baru.
kitab illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah, terkecuali mereka terpecah belah setelah datang kepada mereka al-bayyinatu al-bayyinah, bukti yang nyata. Jadi orang-orang utul kitab atau ahlul kitab, mereka dulunya satu agamanya, semuanya beriman kepada nabi mereka. Tidak ada istilah firqah-firqah, tidak ada. Justru adanya firqah terjadi setelah apa? Setelah min ba'di ma ja'atuhum bayyinah. Ketika nabi belum dilahirkan, belum diutus sebagai nabi, mereka sepakat semuanya. Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Sifatnya seperti ini, sepakat lagi semua. Begitu Nabi menjadi utus dari kalangan Arab, namanya Muhammad bin Abdullah, mereka tidak setuju. Sebagian setuju, sebagian tidak. Sebagian setuju, tapi kalau begini, percaya mereka. Ada sebuah hadis mengatakan, Iqtarabul Yahud al-ihda wa sab'in, orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Yahudi setelah mereka melihat Nabi diutus, mereka terpecah belah menjadi 71 kelompok atau golongan. Nasrani terpecah menjadi isna wa sab'in, 72 firqah. Dan kata Nabi pun wasatan tarik umatil ummah, dan umat ini pun kita ini akan terpecah belah menjadi salasin wasab'ina firqah, 73 firqah. Kita paling banyak 73 firqah. Kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu firqah saja yang berada dalam surga yang Allah. Kata sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, ana wa ashabi, ialah kelompok yang mengikuti aku dan sahabatku, mereka lah yang selamat. Selain itu keberapa? Kayak tidak heran ya, semakin kesini semakin banyak firqah-firqah, aliran yang disabkan. Dan semuanya anehnya, semuanya merasa paling benar. Tidak ada satupun yang merasa salah, semuanya merasa benar. Ada kajian khusus tentang masalah ini, akidah harus tahu jamaah. Perbandingan akidah antara akidah kita dan firqah yang lainnya. Ada khusus kajiannya, ajar. Jadi di sini kembali ke tema kita. Jadi orang-orang yang mendukung kita, para mulanya mereka satu din, satu agama, iman semuanya. Dan karena datang bukti yang nyata kepada mereka, maka akhirnya mereka pun terpecah belah menjadi 71 firqah Yahudi dan 72 firqah Nasrani. Dan termasuk kita pun sama, akan terpecah menjadi 73 firqah. Jamaah Allah, dalam tafsir ini disebutkan dari mulai ayat Lam Yakun sampai ini, sampai surah Al-Bayyinah, Lam Yakunil ladzina kafaru, dari mulai surah ini, ayat ini sampai Qayyimah, ini hukumnya berlaku bagi orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Sampai sini ini berlaku hukumnya untuk orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Dikatakan kan tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah meninggalkan agama ahli kitab dan musyrikin sampai datang kepada
bukti yang nyata. Ketika datang bukti nyata, mereka iman. Makanya di ayat pertama sampai ketiga itu berlaku, kata ulama tafsir, bagi orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Sementara ayat berikutnya wa man tafarraqa alladziina utul kitab itu berlaku untuk orang-orang yang tidak beriman dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Setelah diberikan bukti yang nyata, itu diberikan hujah-hujah, tetap mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Dan terakhir sekarang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Benar dalam keadaan hanif, mereka hanif artinya condong di agama Yahudi, Nasrani, lurus menuju agama Allah Islam. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakat, dan agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah din agama yang qayyim, yang lurus. Dalam surat ini, dalam ayat ini ada 3 masalah, ada 3 poin yang kita ambil. Yang pertama tentang kata wa ma umiru illa liya'budullah. Disebutkan di sini, dalam mereka semua diperintahkan dalam kitab Tauratnya, Injilnya, terkecuali agar mereka menyembah Allah Ta'ala tanpa menyekutukan yang lain. Semuanya sepakat, isi Taurat, Injil, isinya apa? Sembah Allah, jangan sekutukan Dia. Tetapi anehnya malah mereka mengatakan seperti ini. Orang Yahudi berkata, kata orang Yahudi, Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah, kata orang Yahudi. Sementara dalam kitab Taurat disebutkan sembah Allah, jangan sekutui Dia. Ini pertentangan. Orang Nasrani berkata, Isa huwa Allah, Isa huwa Allah, Isa adalah Allah. Yang kedua, Isa ibnullah, Isa anak Allah. Yang ketiga, Isa salisu salasa, Isa adalah Tuhan ketiga dari dari 3 Tuhan. Nah, ini semua bertentangan dengan isi dari kitab mereka. Yang pertama ini, dan kemudian dalam kitab saya ini, kitab Al-Qurtubi, wa hadza dalil ala wujubid din. Dan ayat ini wa ma umiru illa liya'budullah, ini dalil bagaimana wajibnya niat dalam ibadah. Ini bukti bahwa ibadah kita ini, ibadah apapun, wajib dibarengi dengan niat ikhlas kepada Allah. Yang ngaji, ikhlaskan niat kita. Kemudian sholat bersama, semua ibadah kita niatkan dengan ikhlas kepada Allah. Makanya sunnah kalau kita niat, kayak kita sholat, pasti ujungnya ada apa? Ada lillahi ta'ala, usolli qawma subhi lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Atau ngaji juga kita sama, nawar ta'alluq, saya niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan, mendapat faedah-faedah lillahi ta'ala. Yang kedua, di sini ada ayat menyebutkan Hunafa artinya adalah ma'ilina 'anil adyan, contoh dari semua agama tetapi lurus menuju agama Islam. Itulah hunafa atau hanif. Hanif artinya adalah lurus menuju agama Islam,
diri atau contoh meninggalkan semua agama selain Islam. Makna kedua di sini adalah hanif man ikhtanahu hajjah. Makna hunafa atau hanif ialah orang yang sudah berkhitan dan sudah haji disebut dengan hanif atau hunafa jalan. Kalau kita kan orang sudah haji namanya apa? Haji. Kalau berkali-kali haji. Sekali haji, haji. Kalau banyak haji. Nah kalau sebutan orang sudah dihitang apa namanya Pak? Sebutan orang sudah dihitang apa namanya? Pernah dengar enggak? Sebutan khusus orang sudah dihitang. Hanif. Ya hanif. Sudah hanif dan dihitang. Jadi muncul pertama kali kata hanif ini dari Ibrahim alaihissalam. Hanifah muslimah wa kana musyrikin dari Ibrahim. Karena beliau pertama kali yang sudah dihitang dari kalangan Nabi. Pertama kali anjuran dihitang dari Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau usia 80 tahun diperintahkan dihitang. Karena tidak ada apa namanya pisau dulu kan, jarang ada pisau, kemudian kapak, pakai kapak. Kita dengan kapak, mungkin sudah lihat kalian asal di mana. Itulah mana kali. Dan terakhir yang ketiga adalah mana wajib sholat. Artinya dirikan sholat dengan semua batas-batasannya. Ada rukun sholat, ada syarat-syarat sholat, kemudian ada juga batasan sholat yang perlu kita pahami. Dia wajib zakat, menunaikan zakat kepada mustahiknya. Itulah agama yang lurus. Allah alam, silakan. Dari konteks ayatnya kan ini al-kafaru musyrikin, kebanyakan mungkin laki-laki. Ini ada kenapa yang ujung-ujungnya ini menunjukkan perempuan ya, teman botol. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah minallahi yatlu suhbah mutahharah. Dalam konteks sekarang ini, konteks ke Indonesia ini maksudnya gimana? Apakah cukup dengan hadirnya ustaz-ustaz yang membacakan ayat mensiarkan agama Islam atau ada yang lebih spesifik? Nah yang terakhir mungkin wa tafarraqa alladziina utul kitab. Ini kalau kita lihat upaya-upaya kita sekarang ini, terutama tadi yang dahsyatnya, kalau Yahudi tadi 71 firqah, Nasrani 72. Nah justru umat Islamnya yang 73 yang lebih besar. Padahal tadi sudah suhbah mutahharah. Nah ini kira-kira gimana Ustaz menjelaskannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang kaitan dengan Allah ya. Tamat betul-betul perempuan. Jadi perempuan, jadi kalau kaitan dengan ta'is, tanda perempuan itu ada berapa? Tanda perempuan ada dua. Yang pertama kembali kepada makna, kedua kembali kepada lafaz. Ada satu kata yang memang dikatakan perempuan. Kenapa? Dua-duanya satu maknanya, dua lafaz. Seperti misalnya ada perempuan namanya Fatimah. Fatimah maknanya perempuan. Ada kan? Ada kata Fatimah namanya. Ada perempuan. Kedua lafaznya ada tak. Karena yang menunjuki perempuan ada dua tandanya. Yang pertama yaitu
tak permudah. Yang kedua alif. Kalau kita menemukan satu kata di akhirnya ada alif, baik alif lurus, wassama'i itu perempuan. Namanya tanya tahu apa alif perempuan. Malaika itu perempuan juga. Atau di akhirnya rekok maksurah seperti wadduha wal-laili. Wadduha kan rekok itu termasuk juga kata perempuan. Nah ada juga satu kata yang memang dia perempuan secara lafaznya, tetapi maknanya bukan. Seperti kata al-bayyinah. Al-bayyinah ini lafaznya perempuan, ada tak di sini, tetapi maknanya bukan perempuan hakiki. Ada dua perempuan, ada perempuan tokoh atas hakiki, ada perempuan yang majazi. Seandainya ada perempuan yang memang ada farjinya, kelaminnya, ulang perempuan hakiki. Fatimah dia perempuan hakiki. Tapi kalau bukan Fatimah seperti Samaun langit atau al-bayyinah bukti nyata, itu kan ada kelaminnya. Ini perempuan juga, tetapi bukan hakiki, tapi majazi. Nah, kaitan dengan ini, dengan apa orang musyrik, orang kafirin, sebetulnya semuanya sama ketika disebutkan dalam satu nas baik Al-Quran ataupun hadis Nabi yang hanya mengkhususkan perempuan saja. Sebetulnya perempuan masuk ke dalam hadis. Seperti ada hadis mengatakan, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Dan muslimanya. Dan ketika disebut laki-laki, maka perempuan masuk ke dalam. Jadi kaitan ini tidak ada kaitan mana dengan muslim dan tidak ada. Hanya saja kaitan dengan apa? Kaitan dengan makna saja, makna seperti apa? Tidak ada kaitan dengan orang muslim dan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Kebanyakan sih nanya. Rasulullah tadi konteksnya Indonesia, kita sekarang Rasulullah dia suruh. Iya, Rasulullah Yusuf adalah Rasul yang suruh membacakan kitab-kitab. Nah ini salah satu metode seorang guru mengajar kepada murid-muridnya. Namanya musyafahah atau talaqi. Talaqi artinya apa? Menyuap, memberi suapan kepada muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya diberi suapan. Was-samaa'i wat-tariq. Jadi suapan mati. Jadi ketika Nabi baca faidah qara'nahu fattabi' Qur'an. Ketika kami bacakan ayat Al-Quran, tetapi Quran ikuti bacaan itu. Seperti itu. Jadi ada anak kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ketika membacanya pun tidak lewat tulisan, karena beliau adalah seorang Nabi ummi, tidak lewat tulisan, tapi murni hafal. Beliau Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak tulis dulu, dibaca tidak, atau tidak dilihat, tidak juga. Karena udah bukti. Jadi ini salah satu apa? Salah satu cara Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya dibacakan isinya apa. Termasuk kita pun sama. Kalau misalnya kita mau berhujjah, berdalil, bacakan dalilnya. Bacakan dalilnya. Bila perlu, siapkan kitabnya. Bukhari mengatakan begini, mana Bukhari-nya? Baca di sini. Dan dari mana Bukhari-nya? Kita bisa. Nah ini kitabnya apa? Ini Bukhari ini. Tunjuk di kitabnya. Ayatnya mana? Ayatnya buka Al-Qurannya. Surat apa? Ayat berapa? Lalu kita artikan ya seperti ini artinya. Nah kalau kita hanya katanya ya begitu tidak. Jadi ketika kita memutuskan satu masalah itu, kalau kita ada buktinya dan kita sama-sama juga kalau saya saling
memahami dengan teliti yang benar, insya Allah akan terbukti nanti. Yang ujung kita keluar seperti apa, jadi bacakan dulu kita bagaimana. Karena Rasulullah seperti itu membacakan Al-Quran. Dan yang ketiga tentang masalah tafarruq ya, tafarruq terpecah belahnya umat. Dari Yahudi 71, Nasrani 72, kita 73. Kenapa kita paling banyak 73 dibanding yang lain? Padahal kita itu umat terakhir ya. Karena semakin ke depan umat bukan semakin baik, semakin buruk. Ketika Yahudi hanya 71, itu kan orang terdepan. Belakangnya Nasrani 72, kenapa? Kita nambah lagi 3, kenapa? Karena itulah manusia zaman. Zaman semakin ke depan semakin kacau. Semakin banyak firqah, bahkan mungkin orang itu lebih banyak sekarang firqah. 73 ini termasuk sumber-sumbernya. Nanti ada cabang-cabangnya dan banyak sekali firqah dan semuanya merasa paling benar. Hanya itulah diadakan diskusi dulu. Ada diskusi dengan baik, dengan ilmiah, silakan bagaimana solusinya. Jadi intinya dalam memahami Al-Quran atau Sunnah, bacakan kitabnya, bacakan dalilnya, kemudian coba teliti dari sebuah bersama, maka insya Allah akan terlihat nanti mana benar di sini. Sudah baiklah. Kalau di Al-Quran kita kan sikrum, di situ tulisannya sakirum, itu di mushaf ini. Nah, apakah kita boleh baca istilahnya berganti-ganti gitu, kadang baca mushafnya yang biasa kita baca atau mushaf yang lain? Terima kasih. Sebelumnya ada berapa kiroan? Semuanya ada 10 kiroan. 10 kiroan tapi yang dikuatkan, disebutkan, dimasyurkan 7 kiroan. 7 kiroan apa yang masyur? 7, karena 7 kiroan ini kiroan paling masyur. Nah, ada pun yang tidak masyur bacaannya. Kita lihat ini masih ada tadi 310 nih. 10. Kalau kita bisa 10 masih boleh kita baca. Jadi apa namanya? Ketika kita mendapati salah satu bacaan Al-Quran yang sekiranya beda dengan bacaan kita, apakah boleh kita baca seperti itu? Ini kembali kepada sanad kita. Kita punya sanad. Bapak dulu pernah baca Quran dari siapa? Dan rata-rata sanad di Indonesia ini rata-rata semua bersanad kepada thariqah hafaz. Hafaz sama di sini. Kan ada juga bukan hafaz seperti apa namanya, seperti qiraat di Maroko. Dengan kita, kalau kita kan seperti kata wa aqimus shalah dan sholat lam wa matikan sholat wa aqimus sholata, seperti itu dengan kita hafaz. Tapi kalau metode yang lainnya, metode siapa kayak imam itu baca bersolah wa aqimus shalah wa atuz zakah, seperti itu. Nah, kita tidak boleh membaca yang bukan korekan kita. Tapi kalau mengajarkan boleh. Ini kalau waras, kalau qiraat waras
wa aqimus shalah, ajarkan seperti itu. Tapi untuk itu dibacanya, nah kita punya guru, kecuali guru kita ahli dalam bidang itu. Misalnya guru kita pernah belajar kepada guru yang ahli sabar, kita pernah belajar kepada beliau, dan nanti kita belajar Al-Quran, kita baca dalam metode Ustaz, saya membaca nih dalam metode 7 cara, boleh silakan kita saksikan oleh guru kita. Seperti tadi kan, falamma ja'ahum, kenapa J dan Ja dan J sama saja? J ibalah bentuknya, ibalah ja'ahum biasa seperti itu bisa seperti itu. Kalau kita baca guru kita, saya kita baca Ustaz Romi Simbang ya, saya mau ijazah bacaan, kita baca falamma ja'ahum, atau lagi falamma ja'ahum. Kalau nanti kita baca Al-Quran di awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi, perhatikan, hudan lil muttaqin. Stop, lagi Ustaz Romi lagi, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kita ada ijazah sangat. Tapi kalau kita dari dulu bacanya tidak seperti itu, satu cara saja, maka jangan dibaca kalau tidak ada gurunya, karena tidak resmi. Meskipun kita paham. Jadi intinya datangi ahlinya, atau di ahli zikir wassalam atau asyraf, baca dengan 7 cara itu. Nah insya Allah bukannya kita jalankan, bukan, karena semua ada gurunya. Takutnya dalam pengucapan kita ada salahnya, karena dalam sebuah hadis menyebutkan man lam yakun lahu syaitun fa syaituhu syaitan, karena siapa yang tidak punya guru maka gurunya adalah syaitan. Itu bisa saja banyak ilmu di internet, banyak cari ilmu apa saja bisa kita cari ilmu ini. Tapi siapa gurunya? Karena kita tahu kita disimpangkan, menyalahkan orang lain. Nah kalau kita dapat ilmu dari manapun sumbernya, alangkah baiknya kita paham punya guru kan, tanyakan Pak Ustaz, saya pernah dapat satu ilmu dari internet seperti ini, bagaimana, apakah ini betul? Nanti diajarkan. Ada orang Pak, ini kisah nyata ketika saya mengajar Rasulullah kemarin, ngebagi kiai, itu ada satu orang dia stres, dia tidak stres. Bertanya kenapa? Karena dia membaca ijazah dari internet. Memang sudah disebutkan ini adalah ijazah bacaan ini bagi orang yang mau bagaimana, ada baca sekian ribu atau berapa, baca sama dia karena merasa ini sudah ijazah, dibaca tiap pagi, siang, sore, stres aja. Ini contohnya orang seperti itu. Jadi kenapa stres? Karena ada pembimbingnya tidak memantau. Yang namanya sanad itu sanad bayar, maaf sanad. Jadi intisal yang kita baca seperti ini, kesimpulan nyambung. Seperti ini hadis sahih. Kenapa dikatakan sahih? Karena ada sanad A, B, C, D terus Nabi yang fokus saja satu bisa rusak nanti. Mesti dikatakan itu Allah. Apalagi Al-Quran yang agama Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau ingin baca qiraat yang lain, maka baiknya kita datangi atau Quran ijazah kepada guru yang langsung. Allah subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.